Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertakbir, nanti akan diikuti oleh ibu-ibu semua ya, biar kita semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sama-sama ibu-ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat saya ucapkan kepada Ketua Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Lale Priyatni Gita Aryadi yang sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kepada majelis pengarah yang selalu setia membersamai perjuangan kita dari sejak awal sampai hari ini. Kepada majelis pengarah yang terhormat Profesor Dr. Warni Juwita dan juga Umi Hajah Sri Suhada. Terima kasih Umi yang sedang berbincang berdua. Terima kasih atas supportnya sampai detik ini kepada kami. Kemudian saya juga melihat ada kehadiran di sini majelis pemerhati Ibu Hajah Sofia Kusuma Ringrum dari Isbanda. Terima kasih atas kehadirannya untuk mensupport kegiatan kita. Kepada ketua organisasi yang juga sudah hadir di kesempatan kali ini dan saya lihat belum semua hadir. Kepada Ibu BKMT yang saya lihat juga sudah hadir beserta rombongan, terima kasih. Kepada Ibu Ketua IPMI juga yang sudah hadir saya lihat. Mungkin kepada seluruh organisasi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena mungkin saya tidak melihat kehadirannya. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada hari ini. Kepada yang terhormat Tuan Guru Muhanan LC, terima kasih juga sudah membersamai kami pada hari ini. Dan juga seluruh jamaah paguyuban muslimah NTB yang sampai hari ini ikhlas untuk berkhidmat pada perjuangan paguyuban muslimah NTB. Kesempatan sambutan saya pada pagi hari ini adalah untuk memaknai 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana hari ini kehadiran kita insya Allah akan balas lebih dari pahala jihad, karena amalan-amalan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih besar dan termasuk keutamaannya adalah di pagi dan siang hari. Berbeda halnya dengan bulan Ramadan yang memiliki keutamaan pahala di malam-malamnya di 10 hari terakhir. Insya Allah kehadiran kita di sini, khidmat kita di sini, keikhlasan kita untuk berada di majelis ilmu di taman-taman surganya Allah di sini untuk mensupport dan menjadi bagian dari paguyuban muslimah NTB akan Allah balas dengan berlipat-lipat pahala. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya pun juga ingin sedikit mengangkat tentang bagaimana suksesnya, berhasilnya seorang ibu yang menjadi al-ummu madrasatul ula dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda Siti Hajar yang sudah melahirkan seorang anak bernama Ismail yang di usia 13 tahun harus mematuhi
syariat dan menjalankan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi yang diturunkan Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Saya kutip sedikit apa yang menjadi perbincangan antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih jauh, tapi izinkan saya di sini untuk memfokuskan diri kepada Ibunda Siti Hajar. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Anak usia 13 tahun, seorang anak yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan penerusnya, untuk mendapatkan keturunan, dan harus diserahkan untuk menjalankan syariat dan perintah Allah. Di sini ada satu sosok yang mungkin kita semua juga perlu mengambil hikmah, perlu mengambil barometer, menjadikan dia suri toladan, Ibunda Siti Hajar, yang bagaimana menjalankan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi pada syariat-syariat Allah. Begitu pula pada perjuangan Paguyuban Muslimah NTB. Saya Ketua Umum Paguyuban Muslimah NTB mengajak seluruh jamaah dan seluruh organisasi yang tergabung di Paguyuban Muslimah NTB untuk menjalankan syariat-syariat Islam sebagai Al-Umum Madrasatul Ula dengan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keistiqomahan. Yang jelas satu hal yang ingin sekali saya coba cuplik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran perjuangan apa yang akan kita lakukan di depan. Yang jelas kami di sini juga ada ketua-ketua paguyuban selain saya. Ada ketua satu, saya akan sebutkan namanya untuk bisa memperkenalkan, dan semoga setelah ini para ketua 1, 2, 3, 4, dan 5 bisa bertaaruf lebih dekat dan bisa terus melakukan komunikasi dengan divisi-divisinya, sehingga program-program yang berjalan, program-program yang ada di dalam Paguyuban Muslimah NTB ini bisa berjalan dengan maksimal. Kepada Ketua 1 Haja Uum Umayyah, beliau merupakan Ketua PW Wanita Islam. Kemudian kepada Ketua 2 Hajah Nirmala SEMM, beliau juga merupakan Ketua WRKB. Ketua 3 Hajah Sahariawati SBD, beliau juga bagian dari Wanita Islam. Kemudian Ketua 4 Mbak Indayani SEMM, beliau merupakan salah satu anggota di Forhati NTB. Kemudian Ketua 5 adalah Hajah Zahra Bagis Esa yang merupakan Ketua Al-Isad di Nusa Tenggara Barat. Fokus perjuangan Paguyuban Muslimah NTB ini insya Allah, selain pertemuan-pertemuan yang kita akan adakan secara rutin dalam kajian-kajian ini, kita juga ingin untuk bisa memperkenalkan tools atau alat perjuangan kita untuk bisa menghalau atau untuk bisa kita berada sejajar dengan platform-platform yang sudah ada di masyarakat untuk menjalankan satu misi, satu program, yaitu kekerasan seksual pada anak dan juga wanita. Seorang yang terindikasi LGBTQ di Indonesia tidak bisa dijerat dengan aturan hukum. Begitu banyak sponsor, negara, bahkan Indonesia tidak mampu untuk memenjarakan seseorang yang mengidentifikasikan dirinya dengan penyimpangan seksual. Kita di sini dalam satu payung yang cukup besar dengan wanita-wanita hebat yang ada di dalamnya. Saya dengan kerendahan hati ingin mengajak untuk kita sama-sama bergerak bersama, seiring seirama sejalan untuk satu perjuangan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bersama ini bisa diterima oleh seluruh pihak. Bisa kita lihat di sini kita memiliki tools atau platform sosial media Paguyuban Muslimah NTB untuk YouTube seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh MC, kemudian Instagram, kemudian Facebook, kemudian website.
Website ini adalah rumah online, rumah kedua Paguyuban Muslimah NTB. Bagaimana kita bisa dikenal bukan hanya di NTB tetapi juga di dunia. Bagaimana sepak terjang dan bagaimana kekompakan dan kerja kita nyata untuk masyarakat. Itu bisa kita sampaikan di platform sosial media. Seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh admin, bahwa semua dari kita adalah salah satu pengguna dari sosial media yang ada seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Dan mereka mendapatkan pelanggan khusus untuk TikTok itu terbanyak, tercepat, dan pengguna di Indonesia adalah 125 juta orang. Dan banyak sekali hal-hal yang memang dilancarkan, dan kita sendiri tahu bahwa platform sosial media ini juga adalah salah satu alat LGBTQ untuk mensosialisasikan bagaimana kekuatan mereka, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana kita berusaha untuk mengambil plafon dan barometer Ibunda Siti Hajar sebagai ikon perjuangan kita, sebagai ikon Al-Umu Madrasatul Ula yang menjadi visi utama Paguyuban Muslimah NTB. Saya tanyakan kembali kepada ibu-ibu, siap ibu-ibu? Siap. Siap ibu-ibu? Siap. Takbir. Kurang keras, takbir. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari ketua 1, 2, 3 dan 4 dan juga 5, mudah-mudahan setelah ini bisa bergerak dengan cepat sehingga fokus kerja untuk bisa berkampanye melawan perilaku seksual menyimpang LGBTQ dan kekerasan seksual pada anak bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ini adalah gerakan yang tidak bisa kita lakukan sendiri, harus dilakukan oleh bersama-sama. Seperti yang kita tahu, sponsor-sponsor yang kita konsumsi di NTB ini itu semua salah satunya adalah pendukung dari kampanye LGBTQ, dan itu menjadi keprihatinan kita. Ada satu kisah sebelum saya tutup. Saya adalah salah satu orang yang sering datang ke kedai kopi untuk minum kopi, ceritanya demikian. Dan kebetulan karena suami juga sering melakukan visit ke rumah sakit karena beliau seorang dokter, saya sering mendampingi, dan biasanya saya harus meminum doping di malam hari untuk kopi agar bisa menemani beliau untuk visit di rumah sakit. Biasanya jam 9, setengah 10 saya coba untuk mendatangi kedai kopi. Ibu tahu, kedai-kedai kopi yang mungkin terlihat biasa-biasa saja, tidak sekali dua kali saya melihat penyimpangan yang dilakukan oleh remaja. Satu hal itu luput dari mata kita. Satu hal, LGBTQ itu sudah masuk di Mataram ini, dan tanpa kita sadari. Kalau kita tidak memiliki tools, kalau kita tidak punya niat, kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa menjadi filter bagi generasi-generasi ke depan yang akan kita lahirkan? Insya Allah ke depan Paguyuban Muslimah NTB akan semakin besar. Perjuangan ini harus besar. Takbir. Ya, terima kasih sekali untuk PW Salimah yang sudah memfasilitasi kegiatan kajian kita kali ini. Jangan lupa, insya Allah bulan depan kita pun juga akan melaksanakan hari ulang tahun, dan saya di kesempatan kali ini juga meminta dengan kerendahan hati kepada ketua organisasi untuk menjadi bagian dari kepengurusan panitia di acara hari lahir Paguyuban Muslimah NTB tepat di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah bulan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan, kemudian kesehatan, dan kemudahan untuk bisa menjalankan semua peran kita sebagai Al-Umu Madrasatul Ula. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair buat ini untuk sambutannya. Jujur saya bergetar mendengar sambutan beliau karena memang tadi pagi saya sebelum berangkat ke sini saya sempat buka sosial media bahwa UMI informasinya hari ini di beberapa negara di Taipei, Queensland, New Zealand, mana tadi juga mereka sedang mengadakan pawai untuk melegitimasi, mengeksiskan diri mereka di dunia ini, para kaum-kaum yang berwarna-warni ini. Gitu. Baru tadi pagi saya lihat di akun Instagram Nakio kalau nggak salah, dan itu
dalam beberapa menit itu akunnya udah ramai sekali komen. Jadi kalau kita yang nggak ramein itu lenyap kita, lenyap. Dan anak-anak kita sebenarnya yang akan menjadi sasaran mereka. Kita yang harus lebih cerdas, karena kalau memang sudah handphone pintar di tangan kita, kita harus pintar, jangan kita yang bodoh. Seperti itu tantangannya, dan itu dilihat sama anak-anaknya. Jangan salah, kalau mereka nonton kartun pun mereka sudah selipkan di sana, itu hati-hati. Ya, karena kebetulan saya juga bergerak sosial media di kantor, jadi sedikit tahu informasi untuk kita memang lebih berhati-hati seperti yang diungkapkan oleh Ketua Paguyuban pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit sekapur sirih dari Ketua DWP Provinsi NTB yang mewakili untuk saat ini kepada Ibu Hajah Lale Priyani Gila Aryati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk seluruh ibu-ibu. Saya ralat sedikit MC. Saya hadir di sini, saya selaku Ketua Dharma Wanita. Tapi saat ini saya diundang selaku Ketua Dharma Wanita, tetapi saya juga mewakili Bu Gubernur, Bu Niken. Siap. Yang saya hormati Bapak Ustaz Muhanan LCMK, Bapak dari Pondok Pesantren Nurul NTB, Ibu Profesor Dr. Hajah Warni Juwita, Bu Hajah Suhada, mungkin nanti di belakang. Yang saya hormati Ibu Ketua Paguyuban Muslimah NTB, Ibu Rini Jati Ayu Kurniati SE. Terima kasih Bu, saya sudah diundang. Yang saya hormati ibu-ibu dari Paguyuban Muslimah yang tergabung di Paguyuban Muslimah NTB, dari semua organisasi muslimah yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bu, karena jujur saya ini ketiga kalinya mungkin saya berada di hadapan ibu-ibu yang diundang oleh Paguyuban Muslimah. Mungkin dari sebagian ibu-ibu ada yang sudah kenal sama saya, tapi saya rasa tidak kenal. Yang pertama, saya ini memang Ketua Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Barat, istri dari Sekda NTB. Saya juga menjadi Ketua 1 di tim penggerak PKK. Kemudian saya juga menjadi Wakil Ketua di Dekranasda NTB, ibu-ibu. Kemudian kalau dia di Majelis Taklim, saya menjadi Dewan Pakar di Muslimat NU, ibu-ibu. Ya, jadi saya bergabung di Muslimat NU dan ada beberapa organisasi lagi yang memang saya berada di sana. Ibu-ibu yang saya hormati, tentunya kita selalu bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini yang begitu cerah ya, kita masih bisa bertemu, bisa berkumpul, bersilaturahmi pada pagi hari ini di tempat ini ya, dan tentunya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Ibu Niken, ya Bu Gubernur, yang pada pagi hari ini tidak bisa bersama-sama dengan ibu-ibu karena beliau masih berada di Sumbawa, ibu-ibu, mendampingi Pak Gubernur dalam rangka kegiatan MXGP. Ya, MXGP. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Bu Niken akan selalu bersama dengan ibu-ibu. Kemudian saya mengapresiasi dari Paguyuban Muslimah ini
yang selalu istiqomah dalam melaksanakan kajian-kajian tentunya yang akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama tadi dari Ibu Ketua Paguyuban menyampaikan bahwa saat ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh remaja kita ya Bu. Ada beberapa hari kemarin saya juga masuk di grup sahabat anak untuk NTB ibu-ibu. Di Pekanbaru itu anak-anak SD sudah saling chat ya, ini terkait dengan LGBT ibu-ibu. Ya, ini. Nah, ini juga menjadi tidak menutup kemungkinan anak-anak kita di NTB juga nanti akan seperti itu ya. Nah, Pak Ustaz ya, kita menganggap zaman ini zaman modern, semua serba modern, kita semua gampang untuk apa-apa, berteknologi tinggi, tetapi saya merasa bahwa manusianya kita sama seperti di zaman purba. Kalau kita melihat ibu-ibu di TV setiap hari itu ada pembunuhan, saling dibunuh. Yang paling miris kan sekarang bayi-bayi banyak dibuang. Entah itu karena apa. Nah, ini kan miris. Ini sama dengan zaman purba, zaman jahiliyah ibu-ibu. Padahal kita menganggap diri kita berada di zaman modern saat ini. Nah, ini sangat miris sekali ibu-ibu yang kita hadapi pada masa ini. Tetapi saya yakin bahwa dari Paguyuban Muslimah ini nanti di kajian-kajian berikutnya mungkin itu bisa membahas terkait dengan beberapa hal. Memang kita di Nusa Tenggara Barat kita menghadapi beberapa permasalahan ibu-ibu terkait dengan kemiskinan, terkait dengan stunting, kemudian juga narkoba. Kita juga menghadapi terkait dengan pernikahan usia anak, kemudian kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, ini beberapa hal yang menjadi permasalahan kita di Nusa Tenggara Barat yang memang membutuhkan sentuhan-sentuhan secara keagamaan, Pak Ustaz. Nah, mudah-mudahan ke depan setiap kalau kita lihat ini di Paguyuban yang hadir ini Bu Ketua, ya kita ini kan yang sudah umurnya mungkin 40-an tahun atau 50 tahun ke atas, tetapi di luar anak-anak kita masih berkeliaran dengan pengetahuan agama yang memang masih agak minim ibu, sehingga ya itu yang saya bilang tadi ya, kita berada di zaman modern tetapi kita juga seperti di zaman jahiliyah saat ini. Ini tantangan buat kita, buat seluruh ibu-ibu muslimah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan melalui majelis-majelis taklim masing-masing nanti ini bisa menyampaikan ke remaja kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita terkait dengan beberapa yang kita hadapi ke depan. Kita akan bagaimana pada tahun 2045 katanya nanti Indonesia akan memasuki Indonesia Emas ya. Anak-anak kita di sana mungkin dengan kecanggihan teknologi mereka sudah di luar kepala mungkin, dan kita juga akan menerima bonus demografi yang dimana demografi ini orang-orang yang umurnya lebih dari 60 tahun mungkin itu masih sehat, masih bisa untuk bekerja, tetapi tantangan kita ke depan juga lebih banyak lagi ibu-ibu ya. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bu Ketua terkait dengan kondisi memang saat ini Bu-ibu. Nah, saya kebetulan di PKK menjadi ketua satu yang membidangi karakter keluarga. Nah, dari sana kita tahu bahwa memang banyak sekali permasalahan terkait dengan pengasuhan terhadap anak-anak kita dan remaja. Mudah-mudahan nanti Pokja 1 tim penggerak PKK provinsi tentunya bisa berkolaborasi dengan Paguyuban Muslimah
Ya, itu Bu. Nah, kalau nanti di PKK dia berada di Pokja 1. Kami dari Pokja 1 saat ini sedang menyusun buku panduan untuk PKK desa, kader-kader PKK, kemudian untuk ibu-ibu majelis taklim bagaimana terkait dengan pencegahan pernikahan usia anak. Yang kita di sini sekarang di NTB berada di urutan kedua, ibu-ibu, terbanyak di Indonesia. Ini juga miris membutuhkan pemikiran-pemikiran dari kita semua. Ya, saya tidak berpanjang-panjang, ibu-ibu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mewakili Ibu Niken, Bu Gubernur pada pagi hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau ada mungkin hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ibu Hajah Lale Priyatni Gita Aryadi. Kita bersyukur sekali ya ibu-ibu, kita punya pemimpin-pemimpin wanita yang bisa masih memperjuangkan hak-hak perempuan, ibu dan anak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mendengarkan narasi dari Majelis Pengarah Paguyuban Muslimah NTB kepada yang kami sayangi Umi Profesor Warni Juwita. Ya, Profesor Dr. Hajah Warni Juwita MPD, kami persilahkan. Oh, berdua. Oh, baik berdua. Mereka couple dengan Ibu Sri Hajah Suhada Sarajudin. Oke, siap. Oke, Sarajudin. Sri Suhada Sarajudin. Syukran Umi. Silakan. Ini nggak bisa pisah ini karena besti. Oh, besti. Oh, baiklah. Monggo silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhalifahan Muslimah menyambut Harlah Muslimah Paguyuban pertama by Warni Juwita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hidup mulia, hidup kejuangan. Pertanda hati insan beriman, pandaran cahaya menyinari semesta, penerang jalan menuju surgawi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wahai muslimah-muslimah sejati, di rahimmu ada amanah dari surga. Itulah jihad asasimu. Al-Ummu Madrasatun. Tuntun Ananda. Tuntun Ananda ke rumah surganya Al-Adan. Wujudkan baiti jannati, surganya di dunia. Al-Quran Ar-Rod 23. Al-Adan, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya.
sedang malaikat-malaikat masuk ke kamar mereka dari semua pintu. Muslimah paguyuban, sadarlah lahirmu, hidayah ilahi dan panggilan kemanusiaan, guyubmu keniscayaan, karunia ilahi tak ternilai untuk menggapai cinta langit. Mari bersama ikhlas bergandeng tangan, kokohkan tekad, rapikan barisan, bersaf-saf mewujudkan amanah kekhalifahan. Tunjukkan kolbun kemuslimahanmu, jauhkan kelemahan dan keluh kesah, tekan emosi negatif, kembangkan emosi positif. Inilah jihad akbar, perang syaitan yang bersembunyi dan selalu membisikkan keburukan di dada-dada manusia. Kekhalifahan muslimah kini pelanjut jejak panjang perjuangan Ummul Mukminin dan mujahidah penyambung benang merah fisabilillah. Kokohnya akidah, tegarnya ruh jihad Siti Hajar, Bunda Nabi Ismail AS, Siti Maryam, Bunda Nabi Isa AS, yang tak tergoyahkan oleh tandusnya padang pasir dan hujatan serta hinaan atas kelahiran Isa, hingga kokohnya akidah Siti Aisyah, permaisuri Fir'aun, durjana penantang nilai keilahian, bijak bestarinya Ratu Bilqis, pemimpin di negeri Sabak, permaisuri Nabi Sulaiman, hingga Lubna, sekretaris penata istana Cordoba yang terampil. Uswah Ummul Mukminin Khadijah binti Huwailid, bangsawan tinggi kota Mekah, hartawan, dermawan, berkorban harta, jiwa raga demi kejayaan Islam, hingga hanya memiliki satu gamis dengan 10 tambalan. Di saat akhir hidupnya berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika suatu saat Nabi membutuhkan bantuanku, pesannya, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikan jembatan pengganti pengantar dakwahmu. Al-Hadis. Ummul Mukminin Siti Zainab bekerja keras demi mensejahterakan duafa dan fakir miskin. Ummul Mukminin Siti Aisyah, ilmuwan tiada tanding, hingga kini ahli hukum, perawi ribuan hadis, sumber ilmu para sahabat di zaman itu. Siti Fatimah Az-Zahra bersama suami tercintanya Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya Hasan dan Husain menyantap bubur basi di pagi hari raya Idul Adha setelah semua gandum terbagi habis bagi warga. Benang merah perjuangan berlanjut. Muslimah Nusantara beruswah. Cutnya din pejuang tak kenal lelah.
istiqomah memimpin pasukan, keluar masuk hutan belantara, sakit tak dirasa, lelah menjadikan lemah dan kalah, jihad hingga akhir nafas. Raden Ajeng Kartini, pembela hak kaum perempuan, di balik kokohnya tembok feodalisme dan kebangsawanan, dia membaca, terus membaca, dia menulis dan terus menulis, membangun persahabatan antar sesama tanpa pilih perempuan ningrat atau perempuan jelata. Berguru pada kiai, inna akramakum indallahi atqakum. Akal, hati, raga terasah wujud dalam perilaku membangun pendidikan untuk semua. Laksamana Malahayati, pejuang Aceh, cerdas dan pemberani, muslimah, pahlawan samudra, tak terkalahkan dan mengalahkan. Rahma El Yunusiah, pejuang pendidikan, putri berbasis pesantren dan adab, menghasilkan putri-putri cerdas, terampil dan berbudi. Siti Walidah, pelopor organisasi perempuan dan pengusaha muslimah. Itulah bukti dan tauladan nyata bakti perempuan pada bangsa dan agamanya. Lalu bagaimana dengan muslimah-muslimah NTB ini? Istiqomahlah dalam persatuan dan kesatuan. Teruslah tandang kegelanggang, saling berterima dalam perbedaan. Damaikan keberjamahan, kembangkan persamaan, bergerak maju, bersatu untuk NKRI harga mati, demi meraih cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, umi-umi kami tersayang. Semoga sehat selalu. Kita juga semoga yang hadir di majelis ini sehat hingga akhir hayat berjuang untuk Islam. Bisa ya ibu-ibu? Takbir. Takbir. Masya Allah, masih semangat berarti belum ngantuk ya. Nah, kita hari ini kita akan mendengarkan, ini kan masih semangat ya, taujih. Acara inti kita pada hari ini adalah taujih dari Tuan Guru yang telah hadir di hadapan ibu-ibu. Saya akan bacakan sebelumnya profil beliau. Nama Tuan Guru Haji Muhanan LC.MA, S1-nya beliau di Lipia, S2-nya di UIN Mataram. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fikri Selong, tenaga ahli DPR RI 2019 hingga 2024. Moto hidup beliau, hidup ini bagaikan es, maka nikmatilah ia sebelum mencair. Alhamdulillah. Baik, saya tidak perlu berpanjang kalam. Kita serahkan waktu untuk Tuan Guru Muhanan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat. Cakep. Ramai orang pergi mengaji, menjawab salam kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat, Ibu Rini Jati Ayub. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Nusa Tenggara Barat,
Ibu Hajah Lale Prayatni Gita Aryadi. Yang saya hormati Ketua PW Salimah NTB, Ibu Dokter Ibu Dokter Ewan ya, Cipu Multi Suryandani. ya, jadi seterusnya ya. Jadi nama beliau ini agak susah diucap. Yang saya hormati Majelis Pengarah, Ibu Profesor Dr. Warni Juwita bersama partner beliau tadi ya, Ibu Sri Suhada. Sri Suhada. Ketua-ketua paguyuban Muslimah se-Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, hadirat yang hadir pada kesempatan ini rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di siang hari ini kecuali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah karena begitu banyak karunia anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita, dan mudah-mudahan semuanya dapat kita syukuri dengan memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW pernah diprotes oleh Siti Aisyah karena Nabi begitu kuat berdiri dalam solat-solat sunatnya, sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa-dosamu yang akan datang sudah diampuni, yang sudah lalu sudah diampuni. Mengapa Nabi begitu kuat beribadah bahkan sampai bengkak kakinya? Kemudian Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Tidakkah kemudian wahai Aisyah, saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena syukurnya atas dosa dan salahnya diampuni oleh Allah, maka Nabi kemudian begitu lama berdiri dalam solat-solat tahajudnya. Aisyah menggambarkan solat Nabi, ibu-ibu, la tas'al an tulihinna, jangan tanya tentang panjangnya, karena memang Nabi berdiri dalam satu rakaat itu menggunakan 5 juz satu rakaat. Maka Aisyah mengatakan, la tas'al an tulihinna, jangan tanya tentang panjangnya. Kemudian la tas'al an husnihinna, jangan juga tanya tentang baiknya, bacaannya begitu indah dan tumakninahnya lengkap. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, lebih awal saya sampaikan bahwa ceramah kita pagi ini atau siang ini tidak akan panjang-panjang, karena menghamalkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, tulu salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Di antara tanda-tanda kecerdasan seseorang, kata Nabi, kalau sholat ia panjangkan dan kalau ceramah ia pendekkan. Maka insya Allah dalam 10-15 menit kemudian kita selesai. Kalau ada request untuk kita lanjutkan, kita tambah 5 menit berikutnya. Ibu-ibu rahimakumullah,
pemerintah sudah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa kemarin. Dan insya Allah kita akan sama-sama berlebaran pada hari Kamis yang akan datang. Tidak banyak muslimah-muslimah kita atau masyarakat muslim-muslimah yang mengetahui fadilah keutamaan tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa kira-kira ibu-ibu? Karena tanggal ini tidak dipopulerkan oleh kita kaum muslimin. Kenapa? Padahal Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, inna afdala ayyamis sanah ayyamul ashr. Sesungguhnya hari-hari yang paling mulia dalam setahun itu adalah hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Itu hari yang paling mulia dalam sepanjang tahun. Nah, karena tidak dipopulerkan, maka sampai hari ini masyarakat kita menganggap tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 hari yang biasa-biasa. Tidak seperti nisfu Sya'ban diumumkan di masjid, tidak seperti Maulid direncanakan sebulan 2 bulan, tidak seperti Isra Mi'raj, dan tidak seperti hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, ibu-ibu, itu hari raya kecil umat Islam, bukan hari raya besar. Hari raya besar umat Islam itu adalah hari raya Idul Adha. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengatakan wal fajr, demi waktu subuh. Kata para ulama, yang disebut dengan waktu subuh ini adalah waktu subuh tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi kalau ibu-ibu sholat subuh di tanggal 1 sampai tanggal 10, maka itu adalah sholat subuh terbaik sepanjang tahun yang ibu pernah lakukan. Kalau ibu berbakti kepada suami dari tanggal 1 hari Selasa kemarin sampai tanggal 10 besok, maka itu adalah bakti ibu terhadap suami yang terbagus sepanjang tahun ini. Cuman mohon maaf ibu-ibu, kita harus akui kita kurang bersyukur sama suami. Sekarang contohnya ibu-ibu, ya, contohnya ibu-ibu, kalau sewaktu-waktu ibu kebayan, kemudian ketemu hujan besar, tiba-tiba ada orang mempersilahkan kita masuk rumah untuk berteduh. Bu, di sini aja hujan. Kemudian kita singgah di rumah itu, digelarkan kita karpet. Kemudian setelah duduk, dibuatkan kita kopi hangat, teh hangat. Kemudian setelah itu kita dikasih makan, lauknya ayam bakar taliwang, kemudian ikan kakap bakar madu, kemudian pelecing yang Masya Allah enak. Kemudian setelah makan kita disuguhkan buah anggur jari atau apa namanya, anggur Amerika, anggur apa namanya, apel pohon dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah hujan reda, kita diberi transport. Ini bu, karena bayan jauh kita dikasih transport. Kira-kira kalau begini baiknya orang itu, kira-kira cerita kita panjang enggak? Panjang cerita kita. Kira-kira kita akan sanjung enggak? Akan menyanjung. Tapi pernahkah kita menyanjung suami? Padahal kita sudah 30 tahun dikasih makan, 30 tahun kita diperhatikan, dan seterusnya. Jadi itu ibu-ibu. Jadi kalau kita berbakti kepada suami dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, maka itu menjadi bakti kita yang terbaik sepanjang tahun ini yang kita lakukan. Jadi dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin
al-amalus salihu fiha afdalu wa ahabbu indallah min hadhil ayyam. Itu kata Nabi. Tidak ada satu perbuatan, satu amalan, satu kajian yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang lebih dicintai oleh Allah kecuali tanggal 1 sampai 10 ini. Jadi kajian kita hari ini menjadi kajian terbaik sepanjang tahun ini yang kita lakukan. Pahala yang kita peroleh hari ini menjadi pahala terbaik sepanjang tahun yang pernah kita lakukan. Jadi itu kemudian sahabat heran. Kata sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Termasuk jihad di jalan Allah tidak mampu menandingi kebaikan 10 hari pertama itu. Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah tidak mampu menandingi kebaikan tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Ibu-ibu tahu enggak, kalau orang pergi berjihad, dia sebelum meninggal sudah tahu tempatnya di surga. Dan kalau meninggal sudah disambut 72 bidadari. Itu kalau sebelum meninggalnya dia sudah tahu tempatnya di surga dan disambut rohnya oleh 72 bidadari. Ini orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini itu masih lebih mulia daripada orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali orang-orang yang berangkat berjihad dengan jiwa, raga dan hartanya, lalu kedua-duanya tidak kembali. Dia mati di medan perang, kemudian kuda dan hartanya juga mati tidak kembali. Ini yang mampu menandingi kebaikan tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Fajr tadi, walayalin ashrin, dan malam-malam 10. Apa yang dimaksud malam-malam 10? Ibu-ibu, ternyata malam-malam 10 bulan Zulhijjah. Jadi malam-malam 10 bulan Zulhijjah itu lebih mulia daripada malam 10 bulan suci Ramadan. Malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian subuh 10 pertama bulan Zulhijjah ini lebih mulia daripada subuh 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena itu ibu-ibu, mari satu, kita sholat tepat waktu supaya menjadi sholat kita terbaik sepanjang tahun ini. Kemudian kita tilawah Al-Quran. Ibu-ibu, saya tanya, siapa yang hari ini sudah membaca 1 juz? Hari ini? Belum, insya Allah masih ada waktu. Sepulang dari ini nanti baca 1 juz. Dia akan menjadi 1 juz terbaik sepanjang tahun ini kalau kita baca 1 juz. Ibu-ibu, Maha Suci Allah yang telah menjadikan pahala ini tidak kelihatan. Ini tidak nampak pahala yang diberikan Allah kepada kita. Seandainya pahala ini berupa barang, ibu-ibu, kalau kita zikir sekali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sekali zikir 100.000, kira-kira mau ditaruh di mana uangnya, ibu? Makanya syukur kita kepada Allah, dia tidak berupa barang, tapi berupa janji, cek mundur. Nanti kita dibayar di akhirat. Kalau orang percaya, maka dia akan mendapatkan kebaikannya nanti di akhirat. Dan ternyata ibu-ibu, dengan kebaikan kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dunia. Dengan kita beribadah, maka Allah akan tambah kebaikan kita di dunia, tambah rezeki kita, tambah keharmonisan rumah tangga kita, dan seterusnya. Ibu-ibu, kalau orang menanam padi, maka rumput pasti ikut. Tapi kalau kita tanam rumput, jangan pernah mimpi tumbuh padi.
Jadi kalau kita tanam padi, rumputnya pasti ikut. Kalau kita rajin berbuat baik, maka dunianya insya Allah ikut. Tapi kalau kita hanya berpikir dunia, maka kita tidak akan pernah mendapatkan akhirat sama sekali. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kenapa begitu istimewa tanggal 1 sampai tanggal 10 ini? Yang pertama, karena ada tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang pertama. Tahun ini kita berbeda-beda hari raya kita. Saudara-saudara kita Muhammadiyah menetapkan hari raya jatuh pada hari Rabu, sedangkan pemerintah jatuh pada hari Kamis. Lalu bagaimana Arafah kita? Kata para ulama, silahkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita berlebaran pada hari Rabu, maka Arafah kita hari Selasa. Kalau kita lebaran pada hari Kamis, maka Arafah kita pada hari Rabu. Dan perbedaan ini sudah selesai di kalangan para ulama kita, dan tidak perlu kita ribut-ribut soal perbedaan, karena memang sudah ada dan sudah selesai dulu oleh para ulama-ulama kita. Kenapa kita harus puasa Arafah, Bapak Ibu-ibu? Kenapa kita harus puasa Arafah? Kata Nabi, saumu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu dapat mengampuni dosa 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Karena itu ibu-ibu, sebenarnya kita disunnahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini siapa yang puasa di sini sekarang? Nah, termasuk saya tidak puasa. Ya, kenapa saya tidak puasa hari ini? Karena saya berpikiran dari rumah, insya Allah kita akan makan besar di paguyuban, maka saya tidak puasa. Tapi kalau tidak makan tidak ada masalah, nanti kita cari di warung. Gitu. Ini jadi kalau kita puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, maka itu menjadi puasa kita terindah dan termulia sepanjang tahun ini. Jadi puasa tanggal 9 ibu-ibu, kalau tidak bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, usahakan jangan sampai tidak tanggal 9 ini. Bangunkan suami, bangunkan anak-anak, bangunkan tetangga, ajak untuk berpuasa tanggal 9 ini. Karena puasa 1 hari dapat mengampuni dosa 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maha Rahman Allah, murah sekali kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa begitu mulia 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Karena ada tanggal 10. Tanggal 10 itu ibu-ibu ada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini tidak saja dihadiri oleh orang yang suci ibu-ibu. Orang yang sedang datang bulan juga disunnahkan untuk hadir pada hari itu, untuk merayakan kegembiraan hari raya Idul Adha. Kenapa kemudian begitu mulia Idul Adha ini? Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum. Ternyata takbir pada hari raya Idul Adha itu dimulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 13. Ini takbirnya ibu-ibu, berangkat dari rumah tadi takbir enggak? Alhamdulillah tadi kita diingatkan oleh Ketua Paguyuban untuk kita bertakbir. Jadi takbir itu kalau Idul Adha mulai dari tanggal 1, ini namanya takbir mutlak.
Jadi dari takbir tanggal 9 sampai tanggal 13 itu namanya takbir muqayyad. Ada waktu-waktu tertentu untuk kita bertakbir. Karena itu ibu, sepulang dari sini yang naik motor takbir di atas motor. Kemudian yang naik mobil sambil nyetir takbir di apa namanya? Di atas mobil. Ketimbang kita nyanyi-nyanyi yang enggak keruan. Dunia misalnya begitu. Jadi lebih baik kita memperbanyak takbir. Karena memang kita disunahkan untuk bertakbir dari tanggal 1 sampai tanggal 13 nanti. Ibu-ibu, banyak sekali waktu kita untuk bertakbir. Tidak harus di depan mic, tidak harus dengan duduk, sambil berjalan, sambil duduk, sambil berdiri, sambil masak. Jadi banyak kesempatan kita untuk bertakbir. Kemudian yang ketiga, kenapa begitu mulia? 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini karena ada kurban. Ini. Karena ada kurban. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Kata Nabi, "Ma 'amila adamiyun khairun wa ahabbu ila Allah yauman nahri min iraqati damin." Kata Nabi, tidak ada ibadah pekerjaan yang paling mulia dilakukan oleh seorang muslim muslimah pada tanggal 10 itu selain sholat hari raya Idul Adha, yaitu berkurban. Ibu-ibu, kurban ini syariatnya Nabi Ibrahim. Allah mengatakan wa fadaina bidzabhin azim. Lalu kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar berupa domba kambing yang sangat besar. Kemudian karena ini syariat Nabi Ibrahim diadopsi oleh Nabi kita, maka menjadilah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf ibu-ibu, selama ini kita berkorban selalu nempe bahasa kita, bahasa Lomboknya, nempe itu masing-masing. Saya belum, ini belum, anak saya belum. Itu sebenarnya cara yang salah kita berkorban. Jadi cara berkurban yang benar itu ibu-ibu, Nabi SAW, beliau 10 tahun tinggal di Madinah, beliau berkorban 10 kali. Jadi 10 tahun tinggal di Madinah, 10 kali berkorban. Kalau kita ditelepon sama Ibu Sekda, "Bu, ya mari kita kurban." Lah udah saya tahun kemarin. Bukan, kurban itu tidak harus sekali. Kurban itu selama hayat di kandung badan dan selama ada kemampuan. Dan kurban itu tidak untuk kita pribadi, tapi bisa pahalanya untuk satu keluarga. Makanya ketika kita menyembelih, hadza li wa li ahli baiti, ini untuk saya dan untuk keluarga saya, yaitu pahalanya untuk semua. Jadi kalau kita tunggu, misalnya saya, ibu-ibu, anak saya 6 anak saya, dan kemarin saya tawarkan kepada istri untuk nambah, tapi beliau yang angkat tangan kalau saya mau aja nambah. Dan sampai saat ini Bu, walaupun kebiasaan para ustadz itu poligami, tapi saya tetap berbahagia dengan satu istri. Jadi saya ini 8 orang. Kalau harus nunggu satu, ini yang paling 8 yang kasihan, nggak dapat pahala dia. Makanya setiap kita motong, kita niatkan untuk semua keluarga, supaya kita dapat pahala bersama. Jadi itu, dan tidak tergantung sudah atau belum. Nabi SAW ketika beliau memotong hewan kurban, apa kata beliau? Hadhihi li ummati, ini untuk umatku yang belum berkurban, kata Nabi. Coba untuk umatnya.
Ibu-ibu, kita ini sangat disayang oleh Nabi. Nabi sangat sayang kepada kita. Pada satu waktu, ibu-ibu, ini mungkin nanti sebagai kalimat terakhir pada sebelum tanya jawab, mungkin kalau ada nanti. Ibu-ibu, Aisyah itu pernah mendoakan, Nabi pernah mendoakan Aisyah ketika Aisyah ada di samping Nabi. Karena Aisyah ini satu-satunya istri Nabi yang dinikah masih gadis, itu umurnya 6 tahun, masih kelas 1 SD lah ukuran. Beliau tadi disampaikan sangat cerdas ya, dan menghafal ribuan hadis. Ini Siti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau tidak lulus kuliah seperti kita, tapi hafalannya sangat kuat. Nah, beliau ketika ada di samping Nabi, apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, ud'uli. Hai Rasulullah, tolong doakan kepadaku, doakanku. Ibu-ibu, pernah nggak minta doa sama suami? Nah, ada yang bilang belum pernah. Mohon doa. Saya ibu-ibu tetap mohon doa kepada istri. Setiap keluar mohon doa. Di rumah mohon didoakan. Karena bisa jadi kita keluarga ini istri yang diijabah doanya, bisa jadi suami yang diijabah doanya. Jadi Siti Aisyah minta doanya Rasulullah. Ini. Jadi doa Siti Aisyah minta doa kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Allahumma ghfir li Aisyah sirraha wa alaniyataha. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya Siti Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Begitu selesai Nabi berdoa, Aisyah tertawa sejadi-jadinya sampai jatuh ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Aisyah tertawa? Karena senang sekali didoakan oleh Nabi dosa yang sudah lalu, dosa yang akan datang, yang nampak, yang tidak nampak, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertawa Aisyah dan jatuh di pangkuan Nabi karena senangnya. Nabi bertanya, agar kamu tahu saja wahai Aisyah, bahwa doa saya kepada kamu ini itu juga doa untuk umatku semuanya, kata. Masya Allah. Jadi Nabi ini sangat sayang kepada kita. Bahkan ketika beliau berkurban, beliau mengatakan, hadhihi li ummati, ini satu ekor kambing ini untuk umatku semuanya yang belum berkurban. Nah ini ibu-ibu, karena itu mari ya, bagi kita yang kelebihan rezeki, karena memang uang lebih ini tidak untuk dipakai utang, jadi uang lebih, mari ibu-ibu kita berkurban. Kenapa kita harus berkurban? Karena para sahabat juga heran kenapa disuruh berkorban oleh Nabi, padahal sudah dikurbankan oleh Nabi. Wa malana, kata sahabat, apalagi apa yang kita peroleh kalau kita berkurban? Apa jawab Nabi? Bikulli sya'ratin hasanah. Kalau kamu kurban, maka di setiap helai rambut hewan kurbanmu itu ada satu kebaikan. Ibu-ibu, siapa yang hari ini nganggur, saya kasih pekerjaan. Sehari 50 juta bayarnya. Silakan daftar nanti, Bu. Tapi pekerjaannya menghitung bulu hewan kurban. Ini. Jadi ibu-ibu, kata Nabi, ini pahala yang kelihatan tapi tidak bisa dihitung jumlahnya. Bikulli sya'ratin hasanah, di setiap satu helai rambut hewan kurban kita itu ada satu kebaikan. Masya Allah. Karena itu dengan semakin banyak berkorban, kita bisa berbakti, bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ibu-ibu, hewan kurban ini bisa dibagi 3. Ini jangan salah, kita yang berkorban besok.
Jadi hewan korban ini dibagi menjadi 3. Satu, bukti taat kita kepada Allah dengan menghadirkan 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kemudian setelah dipotong ibu-ibu, kurban kita ini dibagi 3. Yang bagian pertama untuk kita makan. Silahkan bikin gulai kambing, gulai sapi, dibakar, sate, gak ada masalah. Karena apa? Karena hari raya itu ayyamu aklin wa syurbin, hari makan minum kata Nabi. Maka makanlah sepuas-puasnya, minum senyaman-nyamannya, seenak-enaknya. Itu kalau bahasa kita hari-hari bekele itu. Ini tanggal 10, 11, 12, 13 hari-hari bekele. Karena itu ngampet terus tiap hari. Karena memang kita disunnahkan. Ini tanggal 10 itu. Nah, kemudian yang 3 bagian ini, 1 bagian kita makan, 1 bagian kita bagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Kemudian 1 bagian lagi untuk kita hadiahkan. Karena beda ibu-ibu, pemberian sedekah sama hadiah. Kalau sedekah khusus untuk fakir miskin. Kalau besok misalnya ketua umum paguyuban datang ke rumah membawa 1 paha ekor sapi, 1 paha sapi misalnya ke rumah, Pak Ustadz ini sedekah dari anggota. Oh, saya tolak, Bu, saya tidak terima sedekah karena saya punya mobil, cuma belum punya Pajero aja. Ini belum, sudah punya mobil, maka saya tolak karena saya tidak berhak. Tapi kalau beliau mengatakan, Ustadz ini hadiah, itu 2 paha juga saya terima, 3 juga saya terima. Tapi kalau dia bilang ini sedekah, haram hukumnya bagi orang yang berkecukupan untuk menerima sedekah, tidak boleh. Tapi hadiah kepada orang kaya sekalipun, maka boleh kita berikan. Apa kata Nabi? Tahadu tahabu, maka saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Karena tadi saya mulai dengan pantun, maka saya akhiri dengan pantun. Mendayung bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kajian pagi ini dari Tuan Guru menunjukkan hati, dan kita yang hadir pada pagi ini termasuk orang yang butuh yang dari Kopi rumput laut. hari ini tanggal 5 Semuanya rumput laut. Zulhijjah kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ada 5 hari lagi untuk Zulhijjah yang akan 4 hari lagi ya, yang kita akan meningkatkan semua ibadah-ibadah kita seperti yang disampaikan Tuan Guru. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari terbaik untuk kita meningkatkan ibadah kita. Ya, baik, ada sedikit waktu untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Oh, yang bertanya, sama sekali yang mau bertanya ini. Tolong panitia di jangan paniknya diantarkan. 3 penanya terlebih dahulu. Sebut nama dari organisasinya. Silakan panitia diantar ke siapa. Sebut nama dari organisasi mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suhada dari Pemimpinan Muslimah
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemburu dari Pemburu Muslim juga. Mohon penjelasan Kang Guru tadi yang dengar Pemburu menyampaikan bahwa Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah di saat beliau berusia 6 tahun. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah menikahi beliau itu di usia 9 tahun. Kemudian setelah itu pun katanya berhubungan laki-laki. Itu mana yang benar menurut Kang Guru? Yang kedua, Kang Guru, saya pernah dengar juga bahwa ada korban yang tidak bisa dinikmati oleh yang berkorban. Katanya kalau menyampaikan kemarin saya ini kalau yang korban saya berkorban. Nah, apakah itu boleh juga dinikmati oleh yang berkorban? Penjelasannya Kang Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ibu yang pakai baju putih, sebutkan nama dan dari mana bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf kalau buat ini karena bajunya beda baju putih. Kebetulan sebentar dan surat yang ada acara di organisasi. Terima kasih sudah kasih kesempatan kami dari organisasi wanita pengusaha muslimah Indonesia. Namanya bu pertanyaan yang itu namanya bu Ratu. Yang pertama tadi ada poin yang saya tangkap dari ceramahnya Pak Ustadz itu ada satu sedekah kepada orang kaya atau hadiah. Tapi sering saya dengar Pak Ustadz ada orang bilang sedekah aja udah kaya. Sedekah pada orang kaya itu pahalanya lebih banyak. Karena kita itu berarti dia miskin gitu loh. Kalau dia terima, anggapan kita oh dia miskin. Jadi pahala kita lebih banyak. Itu yang selama ini saya dengar Pak Ustadz. Jadi selama ini kami tidak memberi hadiah gitu kan. Yang kami lakukan sedekah hadiah. Baru hari ini saya ada perbedaan antara sedekah dengan hadiah. Nah, yang kedua itu tadi ada uang yang lebih baru kita melakukan kurban. Nah, uang yang lebih ini dalam pengertian seperti apa Ustaz? Karena setahu saya kalau kita menuntut uang yang lebih itu nggak akan lebih-lebih. Karena sifat manusia itu apa ya? Dia pernah merasa puas. Ada uang lebih dan tidak lebih. Nah, jadi standar uang lebih itu yang seperti apa? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan dari ini kami Sri Syuhada perbedaan Hari Raya Idul Adha bagaimana kita di Indonesia menyikapinya. Yang kedua dari Ayat Murad tentang Siti Aisyah dan juga satu lagi tentang apakah boleh kita mengkonsumsi hewan kurban ketika kita berkurban. Itu saya juga pernah mendengar. Yang ketiga dari Ibu Ratu sedekah ke orang kaya, sedekah dan hadiah bagaimana bedanya dan uang yang lebih yang seperti apa sih bukan dulu miliar kah gitu atau gimana gitu kan nabung nggak penuh gitu ya Ustaz. Monggo Ustaz. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya ini semua berkualitas ya, dan implikasi hukumnya ada semuanya. Jadi yang pertama Ibu Sri Syuhada, pengarah majelis atau dari majelis pengarah, ini terkait dengan perbedaan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, bagaimana dengan perbedaan hari Arafah? Padahal patokan kita Arafah. Jadi Saudi, ibu-ibu, menetapkan hari Arafah itu jatuh pada hari Selasa. Nih, Saudi Arabia. Dan hari rayanya pada hari Rabu. Sedangkan kita di sini hari Arafah pada hari Rabu. Di saat orang sedang berlebaran, kita sedang puasa Arafah. Nah, dan hari raya kita pada hari Kamis. Jadi para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu sudah mengarahkan kepada kita yang terjadi perbedaan dalam satu wilayah ini, maka ikutlah pemerintah ini supaya tidak kelihatan terjadi perbedaan. Jadi kita diarahkan untuk mengikuti pemerintah
itu yang paling bagus. Nah, bagaimana kalau dia salah ini? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berdosa? Jadi kalau orang, ibu-ibu, ini dalam hukum usul fikih mengatakan, kalau orang berijtihad, karena sifatnya penentuan tanggal ini adalah ijtihad. Nah, kalau orang berijtihad kemudian dia salah, maka dia tetap dapat satu pahala. Tetap dapat satu pahala walaupun dia salah. Kalau orang benar-benar kesalahannya itu bukan disengaja, tapi dia ingin berkhidmat terhadap agama, maka tidak ada masalah. Kesalahannya itu tetap dihitung satu. Saya contohkan, dulu di zaman Nabi ada dua orang yang pergi berusaha ke padang pasir, cari kayu, cari binatang untuk di ini berburu begitu. Tiba-tiba ibu-ibu mimpi orang ini. Dia mimpi di padang pasir, tidak ada air. Dia bermimpi, kemudian dia guling-guling seperti kuda, cara mandinya dia guling di pasir. Nah, begitu langsung dia sholat sebagaimana biasa. Kemudian pulang ketika ketemu Nabi, beliau ceritakan ini. Apa kata Nabi? Jadi dibenarkan oleh Nabi pekerjaan waktu itu. Tapi kata Nabi, untuk selanjutnya cukuplah kamu bertayamum sebagaimana tayamum untuk sholat itu. Jadi kalau orang berjtihad kemudian salah, tetap dapat satu pahala walaupun dia salah, karena dia ingin berkhidmat terhadap agamanya. Ini ibu-ibu, jadi patokan kita tanggal 9-nya walaupun kita berbeda waktunya. Nah, ini ibu-ibu sebagaimana disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan apa tadi, Mbak? Ibu Rohayati. Usia Siti Aisyah. Ya, terkait dengan usia Siti Aisyah. Betul apa yang disampaikan beliau. Siti Aisyah itu menikah pada umur 6 tahun, kemudian pada umur 9 tahun beliau tidur bersama. Baru beliau tidur di umur 9 tahun ketika sudah balik. Karena ibu-ibu, orang Arab itu 9 tahun besar, dia tinggi. Jadi sudah besar. Dan umur 9 tahun itu udah besar. Jadi umur 6 tahun beliau nikahi, kemudian tidur bersama umur 9 tahun. Nah, bagaimana dengan hewan kurban yang dibagi 3? Apakah boleh kita makan? Boleh kita makan sebagiannya, sepertiganya untuk dihadiahkan, sepertiga untuk dibagikan. Boleh enggak kalau saya makan semua? Tidak boleh. Kalau begitu potong sendiri di rumah. Lalu dimakan semua. Bolehkah saya sedekahkan semua? Boleh. Ini, misalnya saya tidak perlu karena ada daging di rumah, silahkan dia berikan semuanya. 2/3 dia sedekahkan, 1/3 dia hadiahkan. Itu nggak ada masalah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Ratu. Sedekah ke orang kaya. Ya, sedekah ke orang kaya. Jadi Bu Ratu, kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir, wal miskin, dan orang-orang miskin. Itu sudah jelas di arahnya sedekah ini. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu ayat Al-Quran. Sedekah itu hanya diperuntukkan kepada orang fakir dan orang miskin. Kalau orang mampu, hadiah namanya. Itu kasih dia hadiah yang paling berharga supaya kita saling mencintai. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling beri hadiahlah supaya kalian bisa saling mencintai. Nah, ini jawaban dari, ada lagi
lagi? Tadi yang belum terjawab? Uang yang lebih seperti apa? Nah, kemudian yang terakhir, uang lebih seperti apa? Uang lebih itu lebih dari sehari-hari dan lebih untuk bayar utang hari itu. Misalnya kita punya hutang hari itu untuk kita bayar, dia tonggakin hutangnya, dia belakangkan kurban dulu, tidak boleh. Bayar dulu hutang kita hari itu, kemudian selesaikan kebutuhan rumah tangga kita hari itu. Ada lebihnya, maka berkurbanlah dengan lebih dana yang kita punya. Bukan lebih untuk satu bulan, bukan. Jadi lebih pada hari kurban itu, tanggal 10, 11, 12, 13. Dan ingat ibu-ibu, kalau sudah kita berniat kurban, tidak boleh potong kuku. Nggak boleh kita potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Ini di saat kita berkorban, kitanya yang tidak boleh sampai nanti korban kita dipotong. Bagaimana Pak Ustadz kalau 10 korban saya? Kalau 10 korbannya, maka potongan yang pertama itu sudah boleh kita potong kuku dan boleh juga potong rambut. Nah ini ibu-ibu rahimakumullah, jawaban atas pertanyaan dari 3 penanya kita tadi. Syukran, jazakumullah khair. Ini tadi meluruskan. Jadi yang untuk hewan, jadi dia berniat saya bisa sebelum ini, saya besok mau berkurban gitu. Ya. Jadi berniat berkurban. Oh ya. Boleh dia makan kemudian nanti. Oh ya, terima kasih. Jadi yang tidak boleh dimakan itu ibu-ibu, yang tidak boleh dimakan dagingnya itu adalah hewan kurban untuk nazar. Dia bernazar. Apa misalnya, kalau anak saya lulus di Unram, saya kurban 1 ekor kambing. Ini nazar. Jadi kalau bernazar begitu, maka tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi kalau kurban biasa, kemudian akikah, itu boleh ibu. Akikah juga boleh dimakan, dagingnya boleh dihadiahkan, boleh juga disedekahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ini cuman kita mohon maaf ibu-ibu, kita di sini kalau akikah itu kita masakkan, kemudian banyak pendampingnya, ada urap, ada olah-olah, ada ikan, ada ini. Kita berpikir oh ini tidak bisa makan kambing, akhirnya kita siapkan gulai sapi, sate sapi. Oh ada yang tidak bisa makan daging sapi, kita siapkan ayam. Akhirnya yang seharusnya cukup hanya 2,5 juta seharusnya membengkak menjadi 10 juta itu. Karena yang kita undang semua anggota Paguyuban Muslimah NTB. Nah ini jadi begitu jadinya. Padahal akikah itu ibu potong di rumah, kemudian dagingnya dibagikan mentah, selesai sudah itu. Nggak ada masalah, karena akikah persis sama syarat-syaratnya dengan kurban. Nah ini ibu-ibu rahimakumullah atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Syukran, jazakumullah khair. Bagaimana ibu? Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Alhamdulillah. Baik, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, kami mohon perkenan Tuan Guru untuk acara kita dengan doa, bersama-sama berdoa dan dipimpin oleh Tuan Guru. Untuk barokahnya acara kita siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan muwafaqan ma'suma.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا اجتماعا إلا باركته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها وأعنتها على ذلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk selanjutnya sebelum Tuan Guru meninggalkan acara akan berbicara sebelah mata dari Ketua Paguyuban Muslimah FIB pada Tuan Guru persilakan tempat pada pemilik diri juga semua kepada pembawa. Terima kasih Tuan Guru sudah menyempatkan waktu. Terima kasih. Baik, kita akan ambil foto bersama nih. Ini Tuan Guru yang kita foto bersama sebelum menghadap ini kita foto bersama dulu. Sebelum buka mumpung masih cantik-cantik ibu-ibu, ayo kita baris yang rapi, kita buat seperti itu. Tuan Guru di sini, oke. Lihat Tuan Guru di tengah. Ibu-ibunya maju dong, hijau-hijau sekitar. Yang paling depan duduk seperti itu, yang di belakangnya bisa seperti saya seperti ini. Nah, yang di belakangnya lagi begini, yang di belakangnya boleh berdiri. Stop aja Bu, nggak usah kemana-mana. Duduk aja. Saya mau bisa di tengah. Umi itu di sebelah sini. Di sini. Oh ya. Oke, Umi di sebelahnya. Kita duduk aja ya? Duduk. Duduk aja. Yang di baris kedua boleh. Nah, seperti itu. Baik. Di baris ketiga, dipercepat ibu-ibu. Ucapannya sekarang aja sih. Boleh. Oh iya. Ayo ibu-ibu di sini bergabung. Pimpin sama Ustadz. Kita mau buat video ucapan selamat hari raya Idul Adha. Nah, apa bunyinya? Nanti mau bikin selamat hari raya Idul Adha ini sama Tuan Guru. Yang itu Oh iya ya. Oh iya, udah open aja yang Baik, silakan ibu yang ingin mengambil dengan momen hari ini. Minta mic. Lebih dapat lagi di belakang ada yang berlutut, baris dua berlutut. Nah, ada yang berdiri. Kalau di sini aja. Oke. Nanti untuk video ya. Dapat lagi. Untuk video ya. Oke. Boleh di sini kan? Di media siap. Ada yang berlutut. Mudah-mudahan kita tolong untuk lebih ke tengah ya, karena framing kameranya nggak cukup jika terlalu lebar. Gaya samping gitu loh, Bu. Ya, gaya samping. Nah, sampingnya Ustaz. Ibu Haji Lalu, nyamping. Hidupnya di belakang nyamping. Nah, ya, gitu. Nyamping ya. Siap kamera. Siap Bu, senyum yang baik. Senyum yang manis. Siap? Sekali lagi. Kita ambil video ya. Nanti ibu-ibu yang mohon maaf lahir dan batin, Ibu Ketua akan mengucapkan tohah anak Tuan Guru.
Nanti ibu-ibu setelah ucapannya Tuan Guru, mohon maaf lahir dan batin ya. Atau ya sekali lagi dari kameranya Tuan Guru, oke? Duduk di sini, duduk. Langsung. Paguyuban Muslimah NTB mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Lahir dan batin. Siap ya kamera? Tes. Tuan tes ya ibu-ibu tes ya. Baik, Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Lahir dan batin. Sekali lagi, oke, sekali lagi. Paguyuban Sekali lagi. Tek kedua. Paguyuban Muslimah NTB mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Lahir dan batin. Ya, alhamdulillah. Oke, jangan bubar. Door prize-nya belum dibagikan. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Saya akan membacakan yang akan menerima door prize pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali ibu. Kita akan mengambil yang menerima door prize pada pagi hari ini. Terima kasih Tuan Guru yang telah memberikan kami panggil untuk silakan kembali ke tempat masing-masing. Dulu kita belum menutup acara karena tadi kita tutup dulu. Tuan Guru harus berangkat balik ke Ya, dule. Lombok Timur. Wih, telatam. Baik, ibu-ibu kita duduk kembali karena kita belum kita tutup. Dulu aku settingnya. Ibu-ibu kita mulai lagi dulu. Baik, sebelum kita tutup acaranya akan ada penerapan pangkat untuk panitia pada siang hari ini. PW Salimah NTB. Dipersilahkan kepada Ibu Ketua Umum Paguyuban NTB untuk ya, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih untuk kepada Ibu Ketua. Panitia selanjutnya nanti akan menjadi tantangan lagi ya untuk menyelenggarakan acara seperti ini. Baik, kami akan panggil subscribe, like, share, dan sosmed. Yang pertama pada hari ini yang akan menerima hadiah kepada Ahlul Mariani. Woi, tepuk tangan, tepuk tangan. Berdiri di sini, di sini. Kemudian bagi yang memberikan komen tercepat di akun sosial media Paguyuban Muslimah kepada Yuli Dwi Winarsi. Ayo Bu, di sini Bu. Baik, selanjutnya foto tereksis. Wah, kita mau lihat siapa ini foto tereksis. Fati.Matuzahra. Mana ini foto tereksis? Wah, itu dia, itu dia. Silakan maju ke depan. Yang fotonya muncul di sosial media Paguyuban Muslimah NTB. Mana ini?
Mana Bu Fatih? Bu Fatih? Oh, silahkan Mbak Fatih. Selanjutnya foto terkompak Hana Habhana. Siapa itu? Ayo maju foto terkompak. Mana ini foto terkompak? Silahkan. Kemudian, nah ini Allahumma sholli ala Muhammad. Caption komen terbaik diberikan kepada Penny.s. Siapa itu? Itu komennya itu. Pertama kali datang kajian, ngisi salawatan sekaligus nunggu kajiannya. Semoga Allah beri kefahaman dan istiqomah. Amin. Dan katanya ingin datang mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Kita apresiasi dengan memberi hadiah. Baik. Sekaligus untuk 3 orang penanya yang tadi maju ke depan juga, dan satu lagi kehadiran tercepat jatuh kepada Siti Nurmah. Ibu Siti Nurmah mana ya yang paling hadir paling cepat pagi ini? Ibu Siti Nurmah tercepat lagi Bu, nggak ikut jadi. Ayo silakan di sini. Bagi penanya 3 orang tadi, ada Umi kami dari Ibu Sri Suhada, ada 3 orang penanya masih ada di lokasi. Baik, selanjutnya yang akan memberikan hadiah untuk subscribe, kami mohon berkenan Dr. Hewan Cipung Multi Suryandani. Komen tercepat yang mana? Angkat tangan. Komen tercepat siapa? Oh, subscribe. Oh, subscribe. Oke, kamera. Oke. Berikutnya kepada Hajah Umayyah, dimohon perkenannya untuk memberikan hadiah. Kepada Bu Hajah Umayyah untuk memberikan hadiah kepada Mbak Ahlul. Saya nanti biar yang kasih hadiah itu Umi Prof. Oh iya. Ya. Atau Bu Lala aja. Untuk mana Bu Lala? Itu? Oh, Bu Lala. Oke, selanjutnya kami minta perkenan Ibu Hajah Nirmala SME untuk memberikan hadiah kepada foto tereksis, yang fotonya paling eksis. Ibu Hajah Nirmala. Oke. Harusnya saya tadi fotoan dulu ya di sana di depan gitu ya. Oke. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya foto terkompak kami perkenan Ibu Hajah Sahariyawati untuk memberikan hadiah. Ada Ibu Hajah Sahariyati, silahkan. Foto terkompak. Oke, terima kasih. Baik. Yang terakhir ini caption komen terbaik. Siapa yang caption? Siapa yang komen tadi? Oh, ini ada yang komen. Kami mohon perkenan Ibu Hajah Zahra Bagis untuk memberi hadiah. Oh, udah pulang. Ibu Andayani SMM, adakah? Udah pulang juga. Kami mohon perkenan Ibu Sri Suhada untuk memberikan hadiah. Umi Sri Suhada mohon di tempat dulu tadi karena tadi bertanya. Umi Sri Suhada tadi bertanya, kami mohon dengan hormat perkenan Ibu Hajah Lale untuk memberikan hadiah kepada beliau, Umi kami tercinta saat ini. Bentar, Ibu terakhir. Ada tadi yang bertanya juga, udah pulang ya? Ibu Sri Suhada yang masih ada. Baik, kamera. Oke. Terakhir ini untuk kehadiran tercepat, kami mohon perkenan Ibu Cipung. Sekali lagi untuk Ibu Ketua aja ya kayaknya ya. Bu Ketua, mohon perkenannya memberikan hadiah bagi yang tercepat hadir pada pagi hari ini.
terima kasih kepada ibu-ibu wanita soleha yang hadir pada pagi hari ini. Semoga acara hari ini berkah dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Saya Dian Sosianti Handayani, perwakilan dari panitia, mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kasir kepada seluruh panitia